perjalanan itu ada beberapa momen di mana kami merasa seperti melihat bayangan-bayangan. Halo pendengar Cintia Fantastik, bertemu lagi bersama saya Keza Kutsia. Di episode kali ini kita akan ngobrolin pengalaman cukup mendebarkan, yaitu pengalaman pertama kali mendaki ke Gunung Butak. Gunung Butak memang bukan hal yang mudah, terutama pada pendaki pemula. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan berbagi cerita serunya. Halo semua, kenalin aku Nasya. Aku Vina. Aku Luna. Oke, Nasya, ceritakan sedikit nih, kenapa sih kalian milih Gunung Butak sebagai pendakian pertama? Udah dari awal kita pengen daki Gunung Butak ini, tapi kita nggak tahu lebih tentang gunung ini. Cuman kata orang-orang gunung ini pemandangannya indah, benar-benar bagus, jadi kita tertarik buat daki Gunung Butak. Mereka juga ya kalian. Apa kalian nggak merasa takut sebelum berangkat atau semuanya baik-baik aja? Awalnya kita merasa biasa aja, tapi setelah mendengar cerita-cerita mistis dari orang-orang yang pernah mendaki di sana, ada sedikit rasa khawatir dari kita. Kan kita pikir, ini hanya cerita biasa, ya udah deh kita lanjut aja. Kita gak khawatirin itu ceritanya. Bisa diceritain gak sih bagaimana pengalaman kalian saat mendaki, mulai dari persiapan, perjalanan, hingga apa yang buat pendakian kalian ini menyeramkan? Jadi kami memulai pendakian sekitar sore hari agar bisa sampai di puncak itu saat subuh-subuh. Jalurnya cukup sulit, terutama setelah memasuki hutan. Suasana di hutan sangat sunyi, hanya suara angin dan langkah kaki saja yang bisa didengar. Awalnya nggak ada yang aneh, tapi makin malam kita tuh makin ngerasa ada yang beda gitu. Mulai suhu udara yang tiba-tiba berubah drastis, terus habis itu kabut yang tebal mulai turun gitu. Wah, pasti suaranya menjadi makin mencekam gak sih? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Iya, suasananya semakin hari malam itu semakin mencekam. Saat itu Vina tiba-tiba ngerasa ada seorang yang ngikutin dari belakang. Kita berhenti di sana untuk beristirahat waktu itu. Dan saat itulah kita mendengar suara-suara aneh seperti bisikan dari dalam hutan. Kita semua merasa merinding tapi mencoba untuk tetap tenang. Serem banget sih. Apa kalian sempat berpikir untuk berhenti atau turun kembali gitu? Ada perasaan ingin menyerah, tapi kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi kami memutuskan untuk terus berjalan sambil tetap berdoa dan menjaga kekompakan. Di sepanjang perjalanan itu ada beberapa momen di mana kami merasa seperti melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar kita, tapi kami mencoba untuk tidak panik. Saat perjalanan menuju pos yang kedua itu belum ada 15 menit kita jalan, ya kan? Belum ada 15 menit kita jalan. Luna ini kram kaki. Jadi kita sering berhenti gitu. Terus waktu sampai di pos 2 itu kita ngelihat pemandangan Gunung Panderman. Perjalanan menyusuri sampai pos 3 ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan tidak gampang buat kita. Benar-benar panjang dan kami harus melalui Torong Dawa atau yang bisa disebut hutan lumut. Cahaya yang masuk di hutan lumut itu tidak begitu banyak. Kanan kiri itu penuh lumut dan batu-batu yang diselimuti lumut.
Saat itu hari mulai gelap, sekitar pukul 5:30 kami belum sampai puncak. Estimasi yang kita gunakan sangat tidak tepat, alias meleset dari rencana. Semakin gelap, semakin lelah terasa. Baru jalan 2 menit kami istirahat dan menurut saya medan semakin tinggi. Lanjut berjalan hingga kami memutuskan untuk membangun tenda di pos 3. Itu kita persiapan buat tidur. Di tenda kita dengar suara yang rame, kayak pasar. Kita dengar suara yang rame, kayak pasar. Terus kami refleks dong ngecek keluar di luar tenda. Terus waktu kita keluar itu sepi, bener-bener sepi, gak ada apa-apa. Serem banget sih. Terus kalian gimana di situ? Waktu ngecek ke luar itu kita merasa merinding kan ya di sana. Iya, bener-bener. Tapi besoknya kita langsung lanjut perjalanan. Semakin mendekati puncak, angin semakin kencang. Saat menuju pos terakhir itu kita benar-benar banyak berhentinya ya kan. Ada sesuatu yang sedikit membuat kita lebih semangat waktu itu. Kita melihat bunga edelweiss yang mulai bermekaran sangat indah. Sesampainya di puncak kita membangun satu tenda untuk beristirahat langsung. Saat kalian berhasil mencapai puncak, bagaimana perasaan kalian saat itu? Perasaan seperti mencapai tujuan besar dalam hidup kita. Semua rasa lelah, khawatir, dan rasa takut yang kita rasakan sepanjang perjalanan seolah menghilang begitu saja ketika melihat pemandangan dari puncak yang sangat bagus. Perasaan kita campur aduk, lega juga, bangga, meski ada lelah, capek itu juga pasti kan ya, takut juga, tapi terbayarkan sama puncak ini yang benar-benar bagus banget. Dari sana kita bisa melihat Gunung Arjuna, Gunung Kawi, dan bahkan Kota Malang dari kejauhan. Pemandangannya benar-benar luar biasa dan saya dan teman-teman sangat bangga bisa sampai di sana. Sekitar pukul 12 kita beres-beres peralatan dan tenda, kemudian kita siap-siap buat turun. Tapi waktu turun ini kita ngerasa lebih cepat daripada waktu kita mendakinya. Terus kita sampai di pos 1 waktu hari udah mulai gelap. Dari pengalaman ini sih kita dapat mempelajari bahwa kita harus mempunyai persiapan yang cukup matang untuk melakukan perjalanan mendaki. Setuju sih, persiapan memang kunci. Ada tips yang bisa kalian bagikan untuk para pendengar yang mungkin ingin mendaki gunung juga. Tips yang pertama adalah pastikan fisik dan mental kalian sangat kuat. Dan yang kedua, selalu bawa peralatan lengkap, termasuk senter dan jaket tebal. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap berpikir positif dan saling mendukung satu sama lain selama pendaki. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan tips yang sangat berguna. Aku yakin banyak pendengar yang terinspirasi untuk mencoba mendaki Gunung Budak, ya kan? Iya, betul banget. Sama-sama, kita juga seneng banget bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman sama kalian-kalian ini. Itu tadi cerita dari teman-teman tentang pengalaman mendaki Gunung Budak. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Oh no, kenapa pada orang mau? Kami ini kan nggak tahu. Malam pagi. Jadi. Satu.